Halo semuanya, selamat datang di pemrograman berorientasi objek. Nah, kali ini kita akan membahas tentang polimorfisme. Nah, di mana polimorfisme ini adalah suatu fitur yang memungkinkan kita untuk bekerja dengan berbagai macam objek dengan mudah dan praktis, ya. Nah, bagaimana sih polimorfisme itu? Simak terus. Baik, polimorfisme secara definisi itu adalah artinya dapat memiliki berbagai bentuk. Polimorfisme dalam PBU adalah kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk kelas yang berbeda. Pada dasarnya, semua kelas di Java itu adalah bersifat polimorfik, karena selain bertipe kelas itu sendiri, dia juga bertipe kelas objek. Ya, objek ini adalah suatu jenis kelas yang sudah built-in di dalam Java Engine ya. Jadi semua kelas yang kita buat sendiri ya, kelas yang apapun yang kita buat di Java itu adalah otomatis langsung turunan dari kelas objek. Nah, sebagai analogi dari polimorfisme ini, misalnya saja terdapat kelas binatang dan kelas kucing, di mana kucing adalah subkelas atau turunan dari binatang. Maka bisa kita katakan bahwa semua kucing adalah binatang. Contoh polimorfisme ya dalam dunia nyata. Nah, manusia ini kan dapat memakan semua jenis buah ya, contoh ya, buah. Tapi cara makannya beda. Apel bisa dimakan, pisang juga dimakan ya, karena apel dan pisang itu termasuk dalam golongan buah. Hanya saja caranya beda. Kalau pisang harus dikupas dulu ya, kalau apel mungkin bisa langsung dimakan. Nah, dalam hal ini, objek manusia memiliki metode makan buah dengan parameter objek buah. Nah, jadi kita sebagai manusia itu punya sebuah metode ya, namanya itu makan buah gitu ya. Parameternya atau metode itu bisa dimasuki objek yang berupa buah. Nah, parameter ini dapat menerima objek yang merupakan subkelas dari buah. Nah, contohnya apel, pisang, semangka. Nah, barulah di dalam metode makan buah ini dideteksi apakah buahnya itu apel, pisang, atau yang lain. Kemudian diperlakukan dengan berbeda. Kalau apel langsung dimakan, kalau pisang dikupas dulu. Ya, jadi di dalam metodenya ini kita cek dulu nih. Karena metode makan buah itu kan menerima parameter buah gitu ya. Nah, nanti macam-macam buahnya baru akan dicek. Nah, buahnya apa? Nah, dilakukan sesuai peruntukannya. Ada dua jenis polimorfisme, ada static polimorfisme, yaitu ketika ada metode overloading, dan dynamic polimorfisme ketika ada metode overriding. Static polimorfisme itu kalau ada metode overloading. Nah, di video sebelumnya tentang overloading, kita sudah membahas secara lengkap ya, overloading itu apa. Nah, seperti ini untuk mengingatkan kembali ya. Jadi di sebuah kelas demo overload ini ya, contoh ya, ini ada metode add ya, ada 1, 2, 3, 4. Ya, semuanya ini metode add. Ya, cuman bedanya parameternya ya. Bedanya parameternya. Nah, nanti di tesnya ketika kita membuat objek demo dari kelas demo overload ini tadi, nah, mana metode add mana yang dipanggil itu tergantung dari parameter yang kita berikan. Seperti itu. Nah, kalau dynamic polymorphisme itu terjadi saat ada pembuatan objek yang bertipe parent class tapi memanggil konstruktor subclass dan ada overriding method yang dipanggil. Ini contoh ya, contoh membuat objek yang bertipe parent class terus konstruktornya itu subclass. Contoh ini. Ada kelas employee ya, terus ada kelas manager. Nah, ini di sini employee EMP sama dengan new manager. Nah, di mana kelas manager adalah subclass dari employee. Jadi manajernya turunan dari employee. Pada contoh di atas, objek EMP ini bertipe employee, tapi konstruktor yang dipanggil adalah punyanya manager. Maka dapat dikatakan objek EMP itu bertipe employee, tapi pemegang referensi manager. Artinya nanti ketika ada metode overloading yang ada di manager ya, ada metode yang nama dan parameternya sama di manager dengan di employee, maka nanti metode yang dipanggil adalah yang punyanya manager gitu ya. Karena referensinya di manager. Oke. Ini ada contoh lagi ya. Ada kelas vehicle, ada metode move. Terus ada kelas motorbike extend vehicle, ada metode move juga. Nah, ini kan overloading. Ya, metodenya sama dengan yang di parent, ya, overloading. Kemudian di tesnya kita membuat
objek VH bertipe vehicle tapi referensinya adalah motorbike. Ketika kita memanggil vh.move, ya, maka hasilnya adalah metode move yang ada di motorbike yang dipanggil, gitu ya. Metode yang ada di motorbike yang dipanggil. Tapi ketika kita ubah referensi VH ini ke vehicle, ya, kemudian kita panggil metode move-nya, maka yang dipanggil adalah metode move yang ada di vehicle. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita bisa kalau kita pengen manggil move yang ada di motorbike, ya kita ubah referensinya ke ini, ke motorbike lagi. Kalau kita ingin metode move yang ada di vehicle, ya kita ubah referensinya ke vehicle. Gitu. Seperti itu, ya. Terus ada lagi yang namanya polymorphic argument. Adalah parameter metode yang menerima suatu nilai yang bertipe subclass. Nah, contoh seperti ini. Ada kelas pegawai, kemudian ada kelas manager, extends pegawai. Dalam artian di sini manager adalah turunan dari pegawai. Kemudian di metode tes ini ada metode proses, ya, ada suatu metode proses yang menerima parameter bertipe pegawai. Ya. Kemudian di mainnya, metode proses ini bisa dimasuki man, yang mana man itu adalah objek yang bertipe manager. Ya. Jadi ini adalah pemanggilan metode proses tadi, dimasuki objek man. Padahal man kan manager, proses kan menerima parameter bertipe pegawai. Tapi karena manager adalah extend pegawai, maka bisa dimasukkan ke sini. Ini namanya adalah polymorphic argument. Terus ada pernyataan instant of. Nah, pernyataan instant of ini sangat berguna untuk mengetahui tipe asal dari suatu polymorphic argument. Contohnya seperti ini. If dalam kurung peg instant of peg manager. Nah, kondisi ini akan bernilai true jika variabel peg ini adalah tipenya adalah manager. Ya, seperti itu. Nih contoh seperti ini. Jadi ada kelas pegawai, ada kelas manager extend pegawai, ada kelas kurir juga extend pegawai. Jadi ada dua kelas yang merupakan turunan dari pegawai. Kemudian di tesnya ini ada metode proses menerima parameter bertipe pegawai, ya, PEG ini. Terus di dalamnya ini dicek apakah PEG ini instant of manager. Ya, jika iya, maka lakukan tugas manager. Terus dicek lagi apakah PEG instant of kurir. Nah, kalau iya, lakukan tugas kurir. Nah, seperti ini, maka ini yang dimaksud dengan pengecekan, ya, pengecekan tipe data aslinya. Karena PEG ini kan pegawai, ya. Nah, pegawai ini kan bisa dimasuki pegawai itu sendiri, bisa juga dimasuki manajer, bisa juga dimasuki kurir, gitu. Maka kalau ada suatu kasus, kita perlu mengecek tipe data aslinya. Kita bisa gunakan keyword instant of. Ya, di sini kita coba, ya, manajemen, kurir, ya. Terus kita panggil proses, nah kita masukin man kur, nah nanti dicek. Nah, kalau kita pemanggilan yang proses ini dimasuki man ini, maka yang mana yang akan true, yang pertama atau yang kedua. Nah, karena man ini bertipe manager, ya dicek dulu apakah PEG instant of manager. Nah, ini maka akan bernilai true. Sedangkan kalau yang kedua, maka yang bernilai true yang ini, gitu ya, yang kedua ini. Kemudian ada casting object. Jadi biasanya instant of ini diikuti dengan casting object. Ya, biasanya ya, nggak selalu, ya. Contohnya ini, ya. Di metode proses ini, setelah pengecekan instant of-nya, kita konversi, ya. Kita konversi PEG ini ke tipe asalnya. Cara mengkonversi gimana? Dengan seperti ini, ya. Mau dikonversi kemana dulu, ya. Kita buat suatu objek untuk menampung hasil konversinya. Katakanlah PEG ini mau dikonversi ke manager, maka kita buat dulu manager man, ya, kita buat dulu objek man ini bertipe manager sama dengan, nah, PEG, ya, dikonversi ke manager. Caranya dengan dalam kurung mau dikonversi kemana, ya, mau dikonversi ke manager, ya, dalam kurung manager. Kemudian di luar kurungnya kita konversikan variabel yang mau kita tuliskan variabel yang mau dikonversikan. Dalam hal ini adalah PEG. Nah, maka dengan seperti ini, PEG ini akan dikonversi ke
tipe manager dan akan disimpan di variabel man. Ya, seperti itu. Kalau yang ini gimana? Sama ini gitu. PEG akan dikonversi ke kurir ya, kemudian disimpan di variabel KUR ya. Nah, ini ada sebuah contoh, ini akan saya coba coding ya. Ini contoh sederhana aja. Ini kita akan memanfaatkan polimorfisme di sini ya. Ini seperti narasi tadi ya, manusia bisa makan buah-buahan ini ya. Jadi di sini kita punya objek buah ya. Punya satu atribut aja, atribut rasa itu. Terus ada kelas apel, ini turunan dari buah. Terus kelas pisang juga turunan dari buah. Nah, kelas apel di sini ada konstruktornya. Kemudian ada metode tampilkan biji. Gitu ya. Nah, kalau yang di pisang itu ada metode tampilkan kulit. Nah, gitu ya. Kemudian di manusia itu ada metode makan buah yang menerima parameter bertipe buah. Harapannya nanti apel sama pisang itu bisa dimasukkan ke sini. Gitu ya. Kita coba coding. Oke, nah di sini saya sudah membuat kelas buah, gitu ya. Kelas buah ini memiliki parameter bertipe string dan namanya adalah rasa. Kemudian saya punya kelas apel, ini adalah extend dari buah, gitu ya. Oke, nah kelas apel ini punya konstruktor. Nah, konstruktor ini hanya mengset atribut rasa saja yang ada di buah tadi ya. Rasanya diset manis agak asam. Kemudian ada metode tampilkan biji, cetak ke layar aja dia, biji apel berukuran kecil gitu aja. Nah, sekarang saya punya kelas pisang, dia juga extends dari buah. Kelas pisang ini sama-sama punya konstruktor juga, dia juga hanya ngeset rasa aja, diset dengan sepet gitu ya, sepet. Kemudian ada tampilkan kulit ya, metode tampilkan kulit, cetak ke layar, kulit pisang berwarna kuning. Kemudian kita buat kelas manusia yang nantinya akan memakan buah-buahan tersebut. Oke, di sini ada metode makan buah menerima parameter buah X ya. Nah, saya pengen cek dulu, X ini tipenya apa sih? Apakah apel, apakah pisang? Maka saya gunakan instant of. Nah, jadi seperti ini ya. Jika X adalah apel, lakukan sesuatu. Jika X adalah pisang, lakukan sesuatu. Di sini, jika X adalah apel, maka saya tampilkan aja langsung ke layar bahwa apel itu langsung dimakan. Oke, nah kalau pisang, maka kita tampilkan ke layar, pisang dikupas terlebih dahulu. Kemudian bagaimana cara memanggil metode yang ada di apel ya? Di apel tadi kan ada metode tampilkan biji. Bagaimana cara memanggil metode tampilkan biji gitu ya? Otomatis kita manggilnya dari objek X ya, karena yang di sini yang ada adalah objek X ini yang parameter tadi ya. Coba kita panggil X dot. Ternyata tidak ada metode tampilkan biji itu. Nah ya, kenapa kok nggak ada? Karena metode X ini kan bertipe buah ya. Metode X ini bertipe buah. Kita lihat kelas buah. Nah, nggak ada metode tampilan kulitnya, nggak ada. Dia cuma punya ini aja. Nah, maka kita perlu konversi X ini ke apel gitu ya. X ini yang awalnya buah, kita konversi menjadi apel. Caranya gimana? Kita buat variabel dulu yang bertipe apel, misalnya seperti ini. Kemudian kita lakukan konversi ke apel, yaitu variabel X. Ini ya. Baru kemudian kita panggil ap dot. Nah, kita bisa panggil tampilkan biji. Ya, seperti itu. Nah, atau bisa juga cara cepat, ya, cara mengkonversi ini dengan cara cepat, yaitu dengan cara seperti ini ya.
kurung-kurung dulu, kemudian kita tuliskan mau ke konversi kemana, kemudian variabelnya ini, terus langsung dot. Nah, langsung kita bisa panggil tampilkan biji. Seperti ini juga bisa, ya. Jadi ini di dalam kurung seperti ini nanti di luar kurungnya ini akan menghasilkan objek hasil konversinya tadi. Maka bisa kita langsung dot itu, kita panggil metodenya. Untuk pisang juga kita perlakukan dengan sama. Pisang X, kemudian di luar kurungnya dot, tampilkan kulit. Kemudian bagaimana kalau saya ingin menampilkan rasanya? Bisa sih. Di sini kita sistem out print ya. Kita print out rasanya adalah langsung aja kan dari x dot rasa ya, bisa kita panggil. Untuk pisang juga bisa kita lakukan seperti itu. Ya, bisa seperti ini. Nah, cuman ini kan double pekerjaan ya. Pekerjaan yang double padahal sama. Nah, kita keluarkan aja dari block if. Ya kan, kita keluarkan, kita taruh di bawah sini. Nah, ini juga kita hapus. Nah, ini kan untuk memanggil x dot rasa ini kan nggak perlu dicek dulu ya, nggak perlu dicek apa itu apel, apakah dia pisang ya, karena x ini kan buah tadi ya. Nah, buah kan ada rasanya tadi, jadi bisa kita panggil langsung tanpa harus kita cek instant off-nya gitu. Jadi tidak perlu ada di dalam block if untuk pengecekan instant off ya, di luar. Sekarang kita buat tesnya. Oke, kita buat tes buah. Nah, kita buat di sini manusia ilham ya, sama dengan new manusia. Kemudian kita buat objek apel, kita buat objek pisang, kemudian si ilham ini kita panggil metode makan buah, kita masukkan PSG ini. Ya. Nah, perlu diingat bahwa makan buah ini seperti ini ya, dia menerima parameter buah, tapi di sini bisa dimasuki pisang. Ya, polymorphic argument. Kita coba running. Nah, maka akan muncul seperti ini. Pisang dikupas dahulu, kulit pisang berwarna kuning ya. Tadi kan ada pemanggilan tampilkan kulit ya. Kemudian ada rasanya sepet. Nah, coba kita masuki sekarang, kita masuki dengan apel. Oke, kita running lagi. Nah, apel langsung dimakan. Biji apel berukuran kecil. Rasanya manis agak asam. Nah, seperti itu ya. Polimorfisme. Nah, ini Anda bisa coba ya kembangkan kreativitas Anda, yaitu tambahkan satu kelas lagi, yaitu kelas durian, yang masih turun dari buah ya, jadi sama seperti apel dan pisang tadi. Terus rasa durian ini manis, legit. Nah, terus cara makan durian adalah dibelah terlebih dahulu. Nah, maka sesuaikan makan buah tadi agar dapat melakukan proses makan durian, gitu ya. Anda sesuaikan mirip seperti apel dan pisang tadi. Terus, nih, tambahkan atribut kandungan air pada kelas buah. Jadi di kelas buah tadi kan ada atribut rasa ya. Sekarang tambahkan lagi atribut kandungan air. Terus set kandungan air tersebut pada masing-masing kelas ini melalui konstruktornya. Kalau pisang itu 100, apel 70, durian itu 80. Kemudian tampilkan ke layar ya kandungan airnya melalui metode makan buah tadi ya. Jadi metode makan buah tadi kan bisa menampilkan rasa dari buahnya ya. Ini Anda tambahi bisa menampilkan kandungan airnya. Nah, ini juga ada latihan ya, coba Anda bisa buat nih untuk mengasah pengetahuan Anda. Oke. Ya, Anda bisa pause untuk melihat kelas diagramnya. Kemudian buatlah kelas bayaran dan tes bayaran ini. Harapannya nanti kelas yang Anda buat ini nanti bisa dijalankan di sini. Gitu ya, bisa dijalankan di mainnya ini. Sebelumnya buat dulu kelas bayarannya,
terus coba buat kelas mainnya, terus di running nanti hasilnya kalau benar itu harusnya nanti seperti ini hasilnya. Ya, silakan mengasah otak Anda. Ya, silakan di pause, ini bisa dicontek. Ya, ini bisa di pause, ini juga bisa di pause, ini juga bisa di pause. Nah, ini juga suatu latihan ya, mengasah otak ya. Seperti ini tesnya. Harapannya kalau dijalankan dengan tes seperti ini, outputnya seperti ini. Kalau Anda sudah bisa ini, berarti Anda sudah ahli polimorfisme. Oke, nah itu tadi contoh penerapan polimorfisme. Bagaimana? Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.